Halo saudara-saudariku semuanya yang memperhatikan video ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada siapapun saudara yang mau menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini langsung saja saya ingin membahas suatu tuduhan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku pendeta dan cukup terkenal namanya di Indonesia, yang menuduh bahwa Unitarian adalah sesat. Ya. Jadi Unitarian itu adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu uno. Ya, Unitarian dari kata uno. Uno itu bahasa Itali, artinya satu atau tunggal atau esa atau one. Ya. Nah, jadi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu tunggal atau Allah itu satu atau Allah itu uno, oleh pendeta ini disebut sebagai sesat. Nah, siapakah pendeta ini? Pendeta ini adalah penulis buku ini, saudara-saudariku. Pendeta ini cukup ternama, namanya Pendeta Stephen Tong, ya. Jadi di buku ini, buku Allah Tritunggal judulnya, Pak Tong ini sudah mengatakan bahwa Unitarian adalah sesat atau ajarannya sesat, yaitu tertulis di halaman 75. Jadi di halaman buku ini, halaman 75, Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa ajaran-ajaran sesat seperti disebutkan ini, Saksi Yehova, Mormon, Unitarian, Unification Church, dan teologi liberal, dan bla 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 bla, ya dikatakan. Jadi saya membuat video ini dalam rangka menjawab tuduhan atau fitnahan pendeta Stephen Tong terhadap Unitarian. Ya, jadi ini sebuah kesempatan atau hak jawab saya sebagai seorang Unitarian atau sebagai orang yang termasuk dikategorikan sesat atau dianggap sesat oleh Stephen Tong. Ya kan? Nah, jadi buku ini adalah buku Allah Tritunggal. Buku ini tertulis di atas seri pembinaan iman Kristen. Nah, nanti di video ini saya akan buktikan bahwa buku ini sebenarnya bukan seri pembinaan iman Kristen, tapi lebih tepat kalau dibilang ini seri penyesatan iman Kristen. Ya. Jadi Stephen Tong menuduh bahwa Unitarian sesat, tapi pada kesempatan ini saya akan buktikan pembuktian terbalik, bahwa doktrin yang diajarkan oleh Stephen Tong lah yang sebenarnya sesat. Nah, menariknya saudara-saudariku, buku ini ditulis sudah lebih dari 30 tahunan. Ya. Jadi terbitan pertamanya bisa dilihat di sini ya. Tahun 2000 tahun 1990. Ya. Terbit pertama kali. Dan buku ini cetakan tahun 2020. Jadi sudah persis 30 tahunan. Nah, jadi selama 30 tahun Stephen Tong sudah menyebarkan ini ke seluruh Indonesia, mengabarkan, menuduh, memfitnah bahwa Unitarian itu sesat karena tidak percaya Allah itu Tritunggal. Begitu katanya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan seperti inilah yang sebenarnya sesat. Ya. Jadi sekali lagi di sini dikatakan seri pembinaan iman Kristen. Saya akan buktikan bahwa ini sebenarnya justru buku seri penyesatan iman Kristen. Mengapa? Langsung saja. Karena iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kita ngomongnya Alkitab, sola scriptura, dengan Alkitab ya. Karena ukuran benar salahnya seorang Kristen itu bukan katanya pendeta A, pendeta B, orang si profesor A, profesor B, doktor A, doktor B, bukan. Tetapi ukuran sesat atau tidaknya adalah harus berdasarkan ada tertulis di Alkitab. Nah, sesat menurut Yesus Kristus tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 29. Orang yang disebut sesat oleh Yesus adalah orang yang tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Yesus mengatakan, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Nah, bagaimana dengan kitab suci atau Alkitab? Di Alkitab ini jelas. Ya.
Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Perjanjian Lama dulu. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Maleaki pasal 4 ayat 6. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal. Nggak ada. Ulangan 6 ayat 4 begitu tegas mengatakan Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal. Uno. Satu. Bukan Triesa. Bukan Tritunggal. Kemudian di kitab Perjanjian Baru juga. Mulai dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir 22 ayat 21. Tidak ada satupun mengatakan bahwa Allah yang dikabarkan oleh para rasul dan Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal. Seperti yang dikabarkan oleh Stephen Tong. Nggak ada itu. Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus begitu jelas tertulis di dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus berbicara tentang hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 ada tertulis demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika Yesus mengidentifikasi satu-satunya Allah yang benar, Yesus menunjuk kepada Bapa. Bapa itulah yang disebut sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus. Jadi Yesus adalah utusan dari Allah yang benar itu. Yesus tidak pernah mengatakan Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tritunggal. Tidak pernah. Ya. Kemudian di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus Kristus juga begitu jelas mengatakan di depan para muridnya. Sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Jadi Yesus mengidentifikasikan yang dia sebut sebagai Bapa itu adalah Bapanya Yesus dan juga Bapanya murid-murid. Allahnya Yesus dan juga Allahnya para murid. Jadi sama. Allahnya para murid adalah Allahnya Yesus. Itu sebab Yesus mengatakan Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Jelas. Kemudian para rasul. Rasul Paulus begitu jelas mengatakan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan saja. Atau satu Lord saja. Satu pemimpin saja. Yaitu Yesus Kristus. Yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Jadi ketika Paulus mengidentifikasi siapa yang disebut sebagai Allah oleh Paulus. Paulus mengatakan Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus tidak pernah mengatakan dalam 13 surat-surat Paulus di Perjanjian Baru, tidak ada satupun Paulus mengatakan bagi kita ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Atau bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Tritunggal. Seperti yang diajarkan oleh pendeta Stephen Tong. Tidak pernah. Dalam semua surat-surat Paulus, dalam 13 surat-surat Paulus, di salam-salam pembukanya, Paulus selalu mengidentifikasikan Allah sebagai Bapa. Paulus mengatakan, God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Allah itu diidentifikasi sebagai Bapaknya Yesus Kristus. Atau Bapa sebagai Allahnya Yesus Kristus. God and the Father of our Lord Jesus Christ. Allah dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah Allah yang dikabarkan oleh Paulus. Paulus tidak pernah mengabarkan Allah itu Tritunggal. Atau Triesa, atau Trinity, atau Trinitas. Tidak pernah. Maka kepada
anak didiknya yaitu Timotius di 1 Timotius 2 ayat 5. Rasul Paulus tegas mengatakan, Allah itu satu atau Allah itu Esa. Dan Esa juga pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Allahnya Esa, pengantaranya Esa juga. Ya, tidak dikatakan Allahnya Tritunggal, pengantaranya ada 10 atau 1000, enggak. Allahnya satu, pengantaranya juga satu, yaitu Yesus Kristus. Itu iman Rasul Paulus. Nah, kalau di buku ini dikatakan iman Kristen. Iman Kristen yang benar adalah iman yang percaya kepada Kristus. Kristen itu berasal dari kata pengikut Kristus. Karena Kristen artinya memang pengikut Kristus. Nah, iman Kristen yang benar, iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab adalah iman yang berasal dari kata-kata Kristus. Di mana ayatnya? Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman yang benar harus dengar atau tahu dari firman-Nya Kristus. Bukan tahu dari katanya dokter ini, dokter itu, pendeta ini, pendeta itu, bapak ini, bapak itu. Bukan. Tapi firman Kristus. Jadi segala sesuatu yang disebut sebagai iman tapi bukan berdasar dari mendengar firman Kristus, maka itu iman yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, ini bukan pembinaan iman Kristen. Mengapa? Karena Allah Tritunggal yang dikabarkan. Sedangkan dalam iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab, tidak pernah satu kali pun Yesus Kristus maupun para rasul maupun para nabi mengabarkan tentang adanya Allah yang Tritunggal. Tidak pernah. Baik di kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Tidak pernah ada satupun, baik nabi, rasul maupun Yesus sendiri, mengabarkan bahwa Allah yang dikabarkan adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada itu. Ya. Kemudian di dalam bukunya Stephen Tong ini juga dia mengatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi dikatakan Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di halaman 49. Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal. Pernyataan ini adalah bukan pernyataan yang berasal dari Alkitab. Karena tidak pernah ada di Alkitab dikatakan bahwa Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kristus itu artinya orang yang diurapi oleh Allah. Kristus sama dengan Mesias, orang yang dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah. Nggak pernah ada paham di dalam Alkitab bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri. Nggak ada. Karena Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Sehingga pernyataan bahwa Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal, ini jelas pernyataan yang melampaui Alkitab. Atau bukan berasal dari Alkitab, bukan bersumber dari firman Kristus. Nah, saudara-saudari, sebelum lanjut silahkan saudara-saudariku buka kitab Amsal pasal 30 ayat 6. Di situ ada tertulis, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sekali lagi ya, di dalam Amsal 30 ayat 6 dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, jadi di dalam Alkitab tidak pernah ada kata Tritunggal. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal, itu namanya sudah menambahi firman-Nya. Maka orang-orang ini pasti akan ditegur oleh Allah. Dan oleh dunia juga dianggap sebagai pendusta. Guru-guru palsu. Ajaran-ajaran yang tipu muslihat. Bukan kebenaran Alkitab.
Kemudian saudaraku juga bisa buka di dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Di situ ada juga tertulis, jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, buku ini sudah sangat jelas melampaui yang ada tertulis di Alkitab. Ada istilah-istilah apa? Allah Roh Kudus. Itu nggak ada di Alkitab. Allah Anak. Jadi Tritunggal versi Stephen Tong ini mengajarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Istilah Allah Bapa ini memang ada di Alkitab. Bapa disebut Allah, Allah disebut Bapa. Di Perjanjian Baru ada. Tetapi Allah Anak kepada Yesus maupun Allah Roh Kudus ini bukan ajaran kitab suci. Saya pernah hadir di satu seminar besar tahun 2007 bulan April tanggal 28 hari Sabtu di Semarang. Ada 3 pembicara besar, satu dari Bapak Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada juga Romo Tom Jacobs almarhum, ya, guru besar emeritus lulusan Roma. Ada juga Profesor Dr. Bano Wiratmo. Pada kesempatan itu ketiga pembicara sepakat mengatakan bahwa yang mengatakan Allah Anak itu adalah hasil dari Konsili Nikea. Jadi istilah Allah Anak kepada Yesus itu bukan ajaran kitab suci, tapi itu hasil Konsili Nikea. Itu bukan Alkitab, itu bukan kitab suci. Kata Romo Tom Jacob, kata Profesor Bono, dan kata Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita bisa teliti sendiri. Benar nggak apa yang dikatakan Romo Tom dan Romo Bono dan Hortensius? Apakah Alkitab mengajarkan Allah Anak? Tidak ada. Kalau istilah anak Allah, ada banyak bertaburan di Perjanjian Baru. Banyak orang yang bisa disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudaranya Yesus disebut sebagai anak Allah. Orang-orang pembawa damai, orang-orang yang taat kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi istilah Allah Anak atau God the Son, jadi kalau sons of God itu banyak. Tapi kalau God the Son itu bukan Alkitab. Maka kembali lagi di 1 Korintus 4 ayat 6 tadi, jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Jadi buku ini dengan tegas saya katakan, buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang pendusta. Menurut Amsal 30 ayat 6. Ya, menurut Amsal 30 ayat 6, buku ini sudah menambahi firman-Nya. Dan menurut 1 Korintus 4 ayat 6, buku ini sudah melampaui yang ada tertulis. Banyak sekali tulisan-tulisan di buku ini yang melampaui apa yang ada tertulis di Alkitab. Alkitab, Yesus Kristus dan para rasul tidak pernah mengajarkannya. Tetapi pendeta Stephen Tong nekat mengajarkannya. Dan dia mengklaim sebagai seri pembinaan iman Kristen. Padahal sebenarnya adalah seri penyesatan iman Kristen. Mengapa? Karena iman Kristen yang sejati harus berdasarkan ada tertulis di Alkitab. Semua yang mengaku Kristen tapi tidak berdasar kepada Alkitab, itu jelas Kristen palsu. Jelas, saudara-saudariku. Ya. Jadi, ini di video yang pertama. Nanti di video yang berikutnya saya akan ungkap mulai masuk. Stephen Tong memakai ayat-ayat secara eisegesis, ya. Jadi eisegesis itu adalah upaya memasukkan konsep yang sudah ada di pikiran. Jadi di dalam pikirannya pendeta Stephen Tong ini, Allah itu pasti Tritunggal. Maka dia mencari ayat-ayat Alkitab yang dianggap mendukung ajarannya. Itu namanya eisegesis. Ada konsep, ada ide, ada gagasan, nyari-nyari pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Dan itu cara membaca Alkitab yang salah dan sesat. Yang di dalam Matius 22 ayat 29 oleh Yesus dikatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, bagaimana yang benar? Membaca ayat-ayat kitab suci yang benar adalah dengan cara eksegesis. Eksegesis artinya kita membaca banyak ayat-ayat Alkitab, kemudian menarik kesimpulan, menarik pemahaman dari banyak ayat-ayat yang kita baca. Scriptura interpres scriptura.
Ayat menjelaskan ayat. Ayat menerangkan ayat. Ayat yang satu diterangkan ayat yang lain. Ayat yang satu dijelaskan ayat lain. Itu namanya scriptura interpret scriptura. Itulah cara eksegesis yang benar. Ekse. Bukan eise. Kalau eise punya pikiran, punya konsep, kemudian nyari-nyari pembenaran. Oh, ini ayat yang bilang bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini buktinya Yesus, Allah itu Tritunggal. Ini buktinya. Nanti di video yang kedua saya akan bongkar itu. Ya, tapi pada video yang pertama ini terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Nah, untuk siapapun yang menonton video ini yang mengaku sebagai Kristen, jika ada penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan atau dianggap menyinggung apapun deh kata-kata saya mohon maaf. Dan sebagai seorang Kristen, kita harus saling memaafkan sebanyak 70 kali 7 kali. Baik, teman-teman, saudara-saudariku, sekali lagi terima kasih ya buat yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Haleluya.